Shalom, selamat pagi Jemaat GKM Istidodadi. Pada pagi hari ini kita akan mengawali kebaktian dengan memuji nama Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih
Kebaktian Minggu Palmarum adalah ibadah yang mengundang kita mengingat tentang peristiwa Yesus masuk ke kota suci Yerusalem dan mengingat sambutan umatnya, seraya memperingatkan kita dengan sikap batin yang bagaimanakah sambutan kita terhadapnya. Oleh karenanya kita melandaskan ibadah ini pada pertolongan Tuhan Allah semesta alam. Kiranya damai Tuhan beserta saudara. Nats pembimbing diambil dari Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya siapa lagi? Shalom, selamat pagi. Kita akan melanjutkan kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai itu memuji nama Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. puji Hosana.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati doa-doa kami ini Tuhan, Engkau yang mengampuni dosa kesalahan kami. Untuk kebaktian umum pada hari ini Tuhan yang dilayani oleh Saudari Basaria, kiranya Engkau memberkati Tuhan, apa yang disampaikan, firman yang disampaikan Tuhan, semuanya Tuhan masuk dalam pikiran hati kami Tuhan, memotivasi hidup kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati saudara kami ini Tuhan, di mana untuk pelayanannya Tuhan Engkau memberkati supaya menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Untuk saudara seiman yang sakit Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Tuhan untuk obat-obatan yang dikonsumsi. Untuk saudara-saudara yang merawat Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini Tuhan cepat sembuh Tuhan, dan bersukacita selalu Tuhan Yesus. Untuk saudara kami yang undur dan dalam pergumulan Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan segala permasalahannya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau mengetuk pintu hatinya Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini Tuhan hanya datang kepadamu saja Tuhan. Untuk program gereja yang ada Tuhan Yesus, panitia emeritasi, kiranya Engkau memberkati Tuhan, panitia yang sudah dibentuk. Untuk dana yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menggenapi Tuhan. Dana terkumpul Tuhan dari utara, selatan, barat, timur Tuhan, menggenapi untuk bisa sukses Tuhan. Untuk cuaca Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan memberkati, berjalan dengan lancar Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga memberkati pendeta-pendeta yang diundang Tuhan, supaya bisa datang selamat Tuhan sampai di sini, juga nanti kembali di tempat mereka dengan selamat pula Tuhan. Untuk pembangunan gereja yang ada Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dana yang kami butuhkan. Engkau juga memberkati kepanitiaan yang sudah dibentuk Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati gereja ini Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tepat pada waktunya. Untuk GKMI Perintisan Tekuda, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Tuhan Yesus, kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa yang di GKMI ini Tuhan, tapi kami mau percaya Engkau yang memberkati untuk hamba Tuhan yang ada di sana, jemaat-jemaat yang ada Tuhan, Engkau memberkati setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan Yesus, dan Engkau yang menggenapi setiap kebutuhan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di mana hari-hari ini Tuhan ada wabah. Kiranya Tuhan kami percaya Engkau yang menjamah bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya wabah virus ini Tuhan cepat berlalu Tuhan Yesus, sehingga semua aktivitas Tuhan kembali seperti semula. Engkau yang memulihkan negara kami ini Tuhan, dan kiranya melalui virus wabah ini Tuhan, ada banyak hal Tuhan yang kami dapatkan, dapat kami perhitungkan Tuhan, apa yang sedang terjadi ini Tuhan Yesus, apa pesan yang Kau berikan melalui wabah ini Tuhan, kami dapat menerima pesan itu Tuhan, dan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Untuk pelayanan dan keluarga Pendeta Stefanus Sukardi, Saudari Basaria Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang menggenapi Tuhan setiap apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, apa yang mereka butuhkan. Engkau yang memberkati Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan supaya pelayanan mereka ini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan untuk jemaat di sini dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa syafaat kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala apa yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya menolong setiap kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, kiranya memberikan Roh Kudus daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata,
"Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Berbahagialah bagi setiap kita yang sudah membaca, mendengarkan, dan akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus masuk ke kota Yerusalem. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah peringatan bagi kita tentang peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kita semua mengetahui bahwa peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem dibahas oleh keempat penulis Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Yohanes menceritakan peristiwa ini dengan kesaksiannya masing-masing. Lalu pertanyaannya, mengapa keempat penulis Injil ini menceritakan kisah Yesus yang masuk ke kota Yerusalem? Apa yang melatar belakanginya? Hal yang perlu kita ketahui adalah keempat penulis Injil ini ingin menunjukkan bahwa peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem merupakan titik awal penderitaan Yesus. Minggu Palmarum diadakan sebelum peristiwa kematian Yesus. Makna utama Minggu Palmarum adalah minggu penghayatan akan arti penderitaan Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, masuknya Yesus ke kota Yerusalem tidak semegah seperti seorang raja yang masuk ke wilayah yang akan didatanginya. Tidak ada fasilitas yang mewah yang dipakai oleh Yesus saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus masuk ke kota Yerusalem hanya menggunakan hewan keledai betina saja. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus hanya mau menggunakan hewan keledai? Mengapa Yesus tidak mau meminta kedua muridnya untuk mencari hewan seperti hewan unta atau kuda? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa Yesus meminta kedua orang muridnya untuk menemukan keledai karena Yesus ingin menggenapi nubuatan Allah. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk membuka Alkitab di dalam Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nubuatan inilah yang ingin digenapi oleh Yesus, bahwa gambaran seorang raja yang dinubuatkan untuk Yerusalem adalah raja yang adil, raja yang jaya, raja yang lemah lembut dan yang mengendarai seekor keledai. Jadi dapat kita lihat Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang raja yang sederhana, lemah lembut dan rendah hati. Tidak seperti gambaran seorang raja yang duduk di pemerintahan pada saat itu, yang datang dengan penuh kemegahannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain seekor keledai yang dipakai untuk menyambut kedatangan Yesus, ada hal lain yang bisa kita perhatikan, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal lain itu adalah bagaimana cara orang-orang menyambut Yesus. Cara mereka menyambut Yesus dengan menghamparkan pakaiannya ke jalan, memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya ke jalan. Perlu kita ketahui bahwa cara seperti ini merupakan cara orang Yahudi menyambut seseorang. Jadi dapat kita pahami saat ini bahwa orang banyak yang menyambut Yesus adalah orang-orang Yahudi. Mereka menyambut Yesus dengan berseru mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan,
Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seruan ini merupakan seruan sukacita dari orang-orang Yahudi dalam menyambut raja mereka. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah raja mereka, raja yang akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun orang Yahudi menyambut Yesus dengan sukacita, akan tetapi ada juga orang-orang yang tidak senang dengan kedatangan Yesus. Dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas 19 ayat 39, orang-orang yang bertanya itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah yang kedua. Orang Farisi tidak senang dengan Yesus karena mereka menganggap Yesus membuat ajaran baru dan melawan banyak tradisi Yahudi. Selain itu mereka juga tidak senang karena Yesus datang ke Yerusalem karena mereka menganggap bahwa Yesus bukanlah raja orang Yahudi. Orang Farisi meminta Yesus menegur para muridnya karena mereka merasa apa yang dilakukan para muridnya adalah suatu penghinaan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca, ayat yang kita dengarkan saat ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Dari peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, Yesus mengalami dua tanggapan, yaitu pujian dari orang-orang Yahudi dan kecaman dari orang-orang Farisi. Akan tetapi hal itu tidak dilihat oleh Yesus. Yesus menerima tanggapan baik itu dari orang Yahudi maupun orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita renungkan saat ini adalah bagaimana tanggapan kita saat ini terhadap peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Apakah tanggapan kita biasa-biasa saja karena peristiwa ini tidak terjadi saat ini juga? Atau kita ikut bersukacita menyambut kedatangannya, kedatangan seorang raja yang adil, lemah lembut dan rendah hati? Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan peristiwa ini sungguh-sungguh dan kita tanggapi dengan baik, sebagaimana kita mengingat peristiwa ini adalah titik awal penderitaan Yesus. Amin. Allah beserta kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan kiranya menolong setiap kami untuk kami dapat menanggapi firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat menyambut Engkau dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami dapat girang ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Raja segala Raja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kiranya Yesus hadir dalam hidupmu dan mendapatkan sambutan yang jujur dan tulus darimu dalam hati dan hidup. Kiranya Yesus yang rendah hati dan berani membuatmu memiliki kehidupan yang semakin bermakna terbuka. Kiranya Yesus yang datang membawa berkat, membuat hidupmu pun menghadirkan berkat. Kiranya kehadiran Yesus Kristus, penyertaan Allah Bapa dan penghiburan Roh Kudus besertamu.